Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10. Cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Iya, profesornya teman saya juga manggil Prof. Karena kebiasaan sebetulnya supaya lebih egaliter, Prof gitu. Fakultas Teknik, dulu belajar di jurusan Hubungan Internasional, HI, FISIP UI. Ekonomi pernah diterima di Ekonomi UI. Lalu Fakultas Hukum juga di UI semuanya. Wah. Saya cuma menulis skripsi di jurusan filsafat. Yang lain-lain saya merasa gue udah tahu tuh 3 semester gue udah tahu, gue tinggal aja. Beberapa hal yang saya anggap saya bisa pelajari sendiri tuh. Oke, gua udah Filosofi tahu, saya gua udah nulis. tahu itu gue tinggal aja. Jadi ilmu yang nggak menantang lagi. Ya, itu dia tuh nih. Ini rumusan profesor bener nih. Yang nggak menantang ngapain dilayani itu. Oh, that's why setelah belajar tidak menemukan itu lagi, lompat ke yang lain. Iya, Dan mandek istilah saya tadi Iya. di ilmu filsafat. Tapi banyak yang bilang ilmu filsafat itu beranggapan bahwa ini bisa menimbulkan penyesatan pemikiran. Bahkan yang bilang filsafat itu ateis, bisa bikin orang jadi Ya ateis. itu, banyak orang anggap filsafat itu menyesatkan. Saya bilang iya, kalau Anda belajar filsafat Anda pasti tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar gitu. Karena filsafat itu membongkar dasar, jadi pandangan radikal selalu datang dari pikiran yang filosofis gitu kan. Memang rumit dan mesti sabar belajar filosofi itu. Kalau dasarnya dibongkar, tentu udah kuat ya buat kita. Ya, begitu kita tahu dasarnya, kita bisa terangin cabang. Kalau akar kita tahu kan, kita bisa terangin cabang, pembuluh kapiler yang sampai ke ujung daun kan. Itulah. Gantian gue nanya. Bentar dulu. Ini ilmu gue belajar nih. Gitu gue belajar. Ya tadi kok yang mau belajar di dalam segi banyak banget kan. Dari dasar ini ada ininya. Simple. Simple, cuman orang selalu menganggap kalau sekolah itu mesti punya ijazah. Loh itu ditentukan oleh negara mesti punya ijazah karena you mau kerja gitu kan. Tapi kalau you sekolah dan ingin buka pekerjaan, ngapain you punya ijazah? Orang lain yang lu tagihin ijazah gitu. Itu reason ya kenapa akhirnya nggak ngambil ijazah ya? Iya, saya nggak pernah wisuda. Makanya. Karena saya anggap ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Itu keren banget. Tanda orang pernah sekolah. Bukan, kalau berpikir ya harus ini prosesnya itu nanti gitu loh. Ini kita lagi berpikir. Iya, padahal kita nggak berpikir sekolah itu sama-sama. keren. Saya belajar banget ilmu nilaian nih. Ini dalam 1 jam nih ilmu banyak banget buat dapat gitu ya. Tapi kita nggak bisa pungkirin bahwa dalam sejarahnya seorang Rocky Gerung memberikan kontribusi pada ilmu filsafat sehingga orang membuka pandangan orang terhadap ilmu filsafat itu sendiri. Iya, saya ngajar di Departemen Filsafat, diminta ngajar sebetulnya. Saya lagi jalan-jalan keluar, profesor filsafat itu minta saya bantuin. Jadi bilang oke, saya bantuin beberapa mata kuliah. Akhirnya keterusan. Akhirnya saya buka kira-kira 15 mata kuliah baru tuh. Karena nggak ada yang berani buka mata kuliah itu. Kenapa? Saya bilang saya Kenapa? buka, saya ngajarin sendiri itu. Kurang pengajar kan, filsafat kan dulu sepi orang mau masuk atau apalagi mau ngajar. Jadi saya buka mata kuliah dan saya ajarin sendiri aja. Dan saya ngajar dari S1 sampai S3. Nggak ada persoalan waktu itu. Sekarang orang kenapa nggak boleh, kenapa S1 Bisa ngajar S3 Ya gitu. bisa aja. Apa yang nggak bisa itu? Tapi sempat jadi dosen pembimbingnya Dian katanya, Dian Sastro. Iya saya. Ya Dian cerita kan. Oh dia cerita. Iya saya dosen. Nah itu kan jadi isu seolah karena favoritisme dia artis. Nah waktu Dian maju skripsi, orang bikin gosip. Seolah-olah ada sesuatu, kemudian saya protektif atau oke, saya bilang begini Dian itu pintar, saya udah pelajari. Jadi supaya nggak ada gosip, ujian Dian itu dibuka untuk semua mahasiswa dan dosen. Itu pertama kali saya minta ujian dibuka, siapapun boleh datang, saksikan sendiri. Kalau dia nggak bisa jawab, ya dia bodoh. Kalau dia bisa jawab, dia pintar tuh, kan gampang tuh. Jadi ya karena dia artis, wartawan juga datang tuh, dan mereka nonton ujian itu. Nah ada tradisi pembimbing itu mesti kasih nilai kan. Nah biasanya kalau pembimbing subjektif dia kasih nilai tinggi kan anak bimbing. Saya bilang saya netral, saya nggak akan kasih nilai. Silahkan para penguji yang kasih nilai. Jadi saya buktikan bahwa nggak ada urusan apa-apa selain urusan pikirnya. Dia anaknya pinter. Dia nulis
fashion and philosophy itu berat karena mesti ada teori postmodernism, hermeneutik segala macam. Bang Rocky katanya lebih tertarik dengan feminisme. Saya Lebih tertarik. mengajar feminisme. Saya ngajar epistemologi, hermeneutik macam-macam. Tapi feminisme itu kan filsafat yang egalitarian, yang berupaya untuk melucuti arogansi patriarkisme, arogansi pikiran laki-laki itu. Karena dulu dianggap perempuan itu nggak bisa berpikir. Bahkan ada kasus dulu di abad 14-15, ada seorang perempuan, dia mau maju jadi doktor di Italia. Kalau laki-laki jadi dokter itu cuma diuji 4 orang, selesai dalam 2 jam. Ini si perempuan, dia dihambat oleh profesor-profesor yang patriarkis ya. Dia diminta, oke, silakan maju, tapi Anda akan diuji oleh 1000 profesor selama 30 hari itu. Karena perempuan. Karena mereka ingin batalkan kan Ya. kemampuan dan perempuan. Akhirnya dia iyain dan dia lulus. Jadi siapa yang lebih bermutu? Yang diuji 4 orang atau yang diuji 1 lapangan gitu. Nah, itu yang saya ingin agar supaya pikiran feminisme itu juga dijadikan sebagai bahan perkuliahan. Karena banyak dosen yang patriarkis itu, yang menganggap perempuan nggak bisa berpikir. Tapi filsuf favorit dari Bang Rocky siapa ya? Wah, saya membaca Banyak banget pasti. banyak dan kadang-kala kita sebut favorit dalam satu sisi tapi tidak dalam sisi lain. Jadi setiap filsuf itu ada keunikannya dan ada yang radikal pada pikiran. Ya, cuman orang Indonesia menganggap kalau belajar filsafat pasti jadi ateis gitu. Nah, itu dia kan, itu itu. kan pikiran dangkal gitu kan. Tapi bagaimana merubah pendapat orang-orang yang punya pikiran seperti itu supaya mungkin anak-anak sekarang tertarik pada filsafat? Di Indonesia pelajaran filsafat itu diberikan semester-semester akhir bahkan dasar yang sangat pendek. Di Prancis itu anak SMP udah diajarin filsafat. Jadi dari awal mereka filsafat itu sebetulnya adalah kemampuan untuk menginterupsi argumentasi. Menginterupsi, memotong argumentasi supaya bisa dicari jejak awal dari argumen Anda apa itu. Jangan udah panjang ternyata jejaknya palsu, akarnya akar serabut. Kita mau cari akar tunggangnya tuh Dasar. yang memegang ke tanah gitu. Gitu. Keren. Keren banget. Ya. Bang, 15 tahun ngajar katanya nggak pernah ngambil salary-nya? Enggak, karena Kenapa? Berlebih banget apa gimana? bukan soal itu. Kan mereka minta saya mengajar. Ya. Jadi saya iyain. Lain kalau saya Itu mendaftar. rutin ya? Itu rutin ya? Rutin, Ngajar seminggu rutin. saya tinggal. Cinta ya.